Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai 8. Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai 8, bagaimana Tuhan diabaikan oleh imam atau pendeta? Mungkinkah? Mari kita renungkan. Firman Tuhan Yeremia 2 1 sampai 8. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai keturunan Yakub. Hai segala kaum keluarga keturunan Israel, beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang leka-leku, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita membaca bagian ini menjadi sangat amat menarik. Apalagi ayat 7 dan 8 ditekankan. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Nah, gugatan Tuhan menjadi sangat amat menarik, saudara. Sehingga Yeremia sebagai nabi diutus untuk membicarakan para nabi imam yang ada di Israel, bagaimana orang-orang Israel sudah lupa penduduk Yehuda secara khususnya. Maka apa yang dikatakan di sana? Tuhan mengatakan bagaimana dia melihat orang-orang Israel yang digambarkan kasih pada masa muda, cinta pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, ya, di negeri yang tiada bertaburan. Ini mengingatkan kembali bagaimana orang-orang Israel ketika pertama kali lepas dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian.
Hidup mereka diproses, dibentuk oleh Tuhan. Sampai mereka menginjakkan tanah perjanjian dan dibagi tanah. 11 suku mendapat tanah, 1 suku tidak mendapat tanah, yaitu Lewi. Karena memang Lewi tidak boleh menjadi pengusaha. Mereka dikhususkan menjadi imam. Sejak itulah imam khusus untuk di dalam tugasnya. Karena orang yang dikhususkan untuk pekerjaan Allah. Ia tidak merangkap ke kiri atau ke kanan dengan 1000 dalinya. Ini menarik. Oleh karena itu ini menjadi prinsip penting yang kita sadari. Bagaimana kehidupan itu menjadi sangat indah karena dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Sehingga orang Israel digambarkan sebagai kasihnya ketika masih muda. Ketika dia masih mempelai seperti pengantin yang mempersiapkan diri. Yang juga menjadi gambaran seperti kalau orang lagi mau mempelai gitu ya, pengantin yang baru menikah. Wow, suasana saling cintanya itu kan luar biasa. Dia belum terkena badai hidup, dia berjanji sehidup semati. Ya. Tetapi bagaimana kemudian di dalam kehidupan perjalanan terjadilah sebuah hal-hal yang menyedihkan dalam hidup pernikahan, yaitu perselingkuhan. Perselingkuhan apa? Ketika umat itu tak lagi setia kepada Tuhan. Ketika umat itu mulai bermain-main dengan kehidupan yang salah. Sehingga mereka menodai kehidupan mereka sebagai orang percaya. Maka Tuhan menyatakan murkanya. Nah saudara-saudaraku, inilah gugatan Tuhan kepada keturunan Yakub, kepada Israel, kepada Yehuda. Ya, bagaimana dikatakannya? Pertama, Tuhan bertanya, apakah ada kecurangan ya di dalam Tuhan? Ya sudah jelas tidak, bukan? Nah sehingga pertanyaan ini menjadi menarik. Kenapa Tuhan mesti tanya? Ini untuk mengingatkan betapa amat sangat jahatnya kita. Tuhan yang setia, kita tidak setia. Tuhan yang benar, kita tidak benar. Tuhan yang penuh belas kasihan, kita penuh kejahatan. Ini pertanyaan yang sangat menggugat. Pertanyaan yang sangat menusuk ke dalam batin. Memang tidak ada kecurangan pada Tuhan. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh umat itu? Umat itulah yang berlaku curang. Umat itulah yang berlaku tidak setia. Andai kata Tuhan memang berlaku curang, patut kita menjauhkan diri daripadanya. Tetapi nyatanya dia tidak pernah berlaku curang. Kenapa menjauhkan diri daripadanya? Engkau menerima tanah darinya tapi tidak bersyukur kepadanya. Engkau menerima rezeki makan minummu tapi kau tidak berterima kasih kepadanya. Bukankah itu kejahatan? Saudara yang kekasih, inilah kehidupan Israel yang jauh dari tataran yang semestinya. Sehingga mereka mengikuti dewa kesia-siaan sampai dikatakan mereka menjadi sia-sia. Yes. Menjadi sia-sia. Menjadi amat sangat perlu untuk kita pikirkan, saudara-saudaraku. Bagaimana mungkin Israel dengan Tuhannya yang maha benar, maha pengasih, maha kuasa. Tapi hidup mereka menjadi sia-sia. Perhatikan bagian ini. Kalau dalam hidup kita, apakah Tuhan pernah tidak setia? Kita jawab pasti tidak, kan? Tuhan setia. Khotbah juga selalu begitu. Tapi hidup kita menyia-nyiakan Tuhan. Hidup kita pada ketidakbenaran. Hidup kita hanya bergelimangan dan seterusnya. Kita tidak berani berjiwa pengabdian. Kita tidak berani berkorban dalam pelayanan. Tapi selalu berhitung untuk mendapatkan keuntungan. Apakah Tuhan mengambil keuntungan dari kita? Jelas tidak. Tapi itulah yang kita lakukan. Kita jual namanya supaya kita diuntungkan. Seperti Israel berlaku tidak setia kepada Tuhan yang setia. Begitu pula umat di masa kini. Karena itu kita penting meneropong diri, saudara-saudaraku. Supaya kita jangan sampai mengikuti jalan kesia-siaan di dalam hidup kita. Dan akhirnya hidup kita jadi sia-sia. Uang yang kita punya, harta yang kita punya, termasuk ibadah dan ucapan kita. Tuhan yang hebat, Tuhan maha kasih, Tuhan penuh berkat, luar biasa. Tapi hidup kita tidak mencerminkan itu sama sekali. Kita bilang dia maha kasih tapi kita tidak. Kita bilang dia pemurah tapi kita tidak. Tidakkah itu mengerikan? Ini menjadi satu kesedihan yang mendalam. Yang sepatutnya lah kita pikirkan dan bagaimana seharusnya kita hidup di dalam dia. Bersama dengan dia, memuliakan dia, Tuhan yang ajaib itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Digambarkan bagaimana orang-orang Israel atau umat itu tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari Mesir. Yang memimpin kita di padang gurun. Di tanah yang tandus dan leka-leku. Di tanah yang kering dan gelap. Di tanah yang tidak dilintasi orang. Dan tidak didiami manusia. Mereka nggak bertanya lagi kemana Tuhan yang melindungi kita. Di mana Tuhan yang menjaga kita. Artinya mereka mengabaikan dan mereka berjalan sendiri. Mereka melupakan Tuhan Sang Gembala Agung itu. Mereka tidak lagi peduli. Ironis ya.
Tapi tidakkah hidup kita juga sering, saudara-saudara? Kita hanya berjalan kemana kita mau. Mana kita bertanya apa yang Tuhan mau. Kita berpikir tentang menyenangkan Tuhan dengan cara kita, bukan dengan kehendak Tuhan. Tuhan bilang sakal diri pikul salib. Tapi kita bilang, oh tidak perlu lagi menderita. Karena Tuhan sudah menderita, jadi kita hidup bahagia. Kita lawan Tuhan itu. Seakan-akan Tuhan itu sudah menjadi salah. Hanya karena kita suka apa yang namanya mewah. Mewah bukan dosa. Ya, tapi biasa-biasa bukan masalah. Awas, jangan salah. Nah, oleh karena itulah saya pikir penting untuk kita meluruskan pikiran kita. Dia berkata kepadamu dianugerahkan bukan hanya percaya tapi menderita untuk dia. Filipi 1:29. Tapi kita bilang tidak ada lagi penderitaan karena Tuhan sudah menderita bagi kita. Bukankah itu kejahatan? Kenapa engkau tidak bertanya di mana Tuhan? Kenapa engkau tidak mau tahu apa firman Tuhan? Hanya mau tahu apa yang kau inginkan. Itu loh. Saudara-saudara, kalau kita mau jujur membacanya, jujur memperhatikannya, sebetulnya ardikan Tuhan pada Yehuda, pada Israel adalah ardikan kepada kita juga. Ini miris. Karena itu sebetulnya kita mesti dengan segera bercermin diri dan menyadari betapa posisi yang kita ambil dalam hidup ini seringkali salah. Supaya kita segera berbalik kepada Allah yang hidup. Dan hidup kita jangan menciptakan masalah demi masalah. Mari kita pikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana seharusnya kita hidup di dalam bertuhan itu. Mari kita pikirkan sungguh-sungguh apa yang harus kita kerjakan di dalam keseharian kita. Hidup benar di hadapannya, hidup sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memimpin Israel di perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Di padang gurun, di tempat yang tidak dilalui orang, tapi mereka bisa lalui dan mereka mendapat kehidupan. Kalau ada jalan tidak dilalui orang, ya namanya kan tidak ada warung, tidak ada hidup, kan begitu. Tapi mereka hidup di jalan itu. Bukankah itu cinta kasih yang besar? Tapi Israel tidak pernah peduli. Mereka tidak mau tahu itu dan mereka tidak memahami itu. Mereka masa bodoh. Bukankah hidup kita juga sama? Tuhan mati di atas kayu salib untuk kita. Dan Tuhan berkata, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Tuhan mati di atas kayu salib untuk kita dan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mati di atas kayu salib dan berkata, hiduplah sesuai kehendaknya. Tapi apa yang kita lakukan? Kita membangun sebuah ajaran tersendiri. Kita bercara dengan apa yang kita sukai. Kita membodoh-bodohi banyak orang lain dengan ajaran yang kacau. Celakanya, umat memang tak suka kebenaran. Karena umat tak suka membaca Alkitab. Umat hanya suka mendengar khotbah yang membenarkan dirinya. Tetapi tidak kebenaran itu sendiri. Ini bahaya. Saudara mendengar khotbah saya, tolong jangan berhenti. Buka Alkitabmu dan baca dan dalami. Jangan pernah membenarkan diri hanya karena dengar khotbah. Lalu bilang, oh khotbah Pak Bigman bagus, oh saya diberkati. Bagus, tapi tidak ada alasanmu. Karena itu kemudian kau tidak membaca Alkitab itu. Siapa tahu. Khotbahnya Bigman Sirait itu salah. Maka bacalah Alkitab baik-baik. Renungkanlah, pikirkanlah. Bertanyalah. Dan kalau bertanyalah pada Alkitab. Artinya, galilah informasi sedalam-dalamnya yang ada di dalam Alkitab. Sehingga kita bisa mengerti penuh. Kita bisa mengerti utuh. Kalau saya khotbah sudah ada tafsir di situ. Syukur kalau tafsirnya benar. Kalau tafsirnya bengkok. Celakanya semua orang merasa benar. Tapi tidak tahu apa itu yang benar. Oleh karena itulah. Kemalasan bertanya apa kata Tuhan. Kemalasan membaca Alkitab. Membuat umat mudah tersesat. Hati-hati. Oleh karena itu Allah menggugat kepada Israel. Bagaimana engkau hidup di dalam hidupmu. Maka dikatakannya, aku telah membawa kalian ke tanah yang subur. Untuk menikmati buah dan segala yang baik padanya. Tapi segera setelah kau masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku. Telah kamu buat menjadi kekejian. Kenapa? Itu sama dengan mereka datang sampai di Israel 12 suku. Satu suku yang dikhususkan tadi Lewi tidak dapat tanah. Karena mereka dikhususkan untuk pekerjaan Allah. 11 suku dapat tanah karena mereka boleh jadi pengusaha. Dipisahkan, dikhususkan masing-masing di tempatnya untuk menjalankan tugasnya. Mereka sekarang beranak pinak, tanah mereka subur, hasil kebun mereka bagus. Mereka lupa pada Allah.
yang membawa mereka menikmati tanah itu. Tidakkah begitu kehidupan kita di masa kini? Tuhan yang memberkati kita. Kita berhasil di pekerjaan atau pelayanan kita. Jalan kaki, naik motor, dari naik motor, naik mobil, dari rumah ngontrak, punya rumah. Celaka. Kita malah lupa Dia. Karena di kemewahan yang ada, di kecukupan yang ada, kita hanya terus tahu bagaimana menambah-nambahnya lagi. Tapi tidak tahu bagaimana membagi-baginya. Nah ini pun kan masalah. Tapi semangat hidup yang salah itulah mendominasi, mewarnai hari-hari kita. Ini menyedihkan. Tapi itu yang kita lakukan. Jadi kita digugat, kita dituntut untuk tidak menjadi serakah dalam hidup ini. Kita digugat, dituntut untuk mengingat cinta kasih-Nya dan berbagi hidup dengan sesama kita. Supaya kita bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan dan tidak membuat kita takabur lalu hidup semau-maunya. Jangan pula engkau dulu rajin ke gereja, ketika tidak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa malah nggak rajin ke gereja. Ironis sekali. Maklum punya apa-apa bisa kemana-mana. Lalu kau pakai bisa kemana-mana itu. Itu jahat. Tuhan tentu tidak mau itu dalam hidup kita, saudaraku. Itu kesalahan yang fatal. Karena itu yuk kita hidup benar. Jalanilah hari-harimu, lakukanlah apa kehendak Tuhanmu supaya di dalamnya sungguh Dia ditinggikan, Dia dimuliakan. Marilah masuk. Dan jangan menajiskan tanahnya. Marilah masuk ke dalam tempatnya. Belajar mengerti kehendaknya. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan hatinya. Masuklah. Bersyukurlah. Tidak ada alasan bagi kita dari waktu ke waktu mengurangi kegiatan melayaninya. Apalagi abai dan tidak melakukannya. Tidak ada alasan bagi kita untuk lalai. Karena melalaikan pekerjaan Tuhan adalah dosa. Sudah semestinya kita menjalani terus-menerus di kehidupan ini. Sudah semestinya kita melakoni dengan tiada henti. Lakukanlah, kerjakanlah. Karena itulah kehidupan yang semestinya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita seringkali membuat berkat Tuhan menjadi kekejian. Mengeri ya? Tuhan yang memberkati kita, kita boleh kaya, kaya kita buat melupakan Dia. Tapi itulah kehidupan. Dan ini tidak hanya pada umat. Kami pendeta pun bisa lupa diri. Tak lagi menginjak bumi. Ketika semua sudah ada, gaya hidup berubah. Tak mau lagi melayani yang sepi-sepi, yang sikit-sikit, begitu saja. Bisa. Kami pun sebagai hamba-hamba Tuhan ini, seringkali itu bukan lagi hambanya Tuhan, tapi hamba diri, hamba nafsu. Karena itu perlu dikritisi, perlu diperingati. Umat mesti membuka mata dan tidak bisa menutup mata pada fakta yang ada. Ayo, baik pendeta maupun umat kita berkompetisi untuk hidup benar di hadapan Tuhan yang benar. Supaya hidup kita menyenangkan hatinya, berjalan di jalannya. Itu sebab Tuhan pun menggugat para imam dan berkata, para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Waduh, sadis ya. Imam pun udah gak mau nanya lagi. Jadi jangan pikir cuma umat, imam gak mau nanya lagi. Orang-orang yang melaksanakan hukum itu tidak mengenal aku lagi. Lalu hukum apa yang mereka jalankan? Hukum yang mereka buat. Maka banyak imam membuat aturan, ajaran, ketentuan sendiri, mau-maunya sendiri. Memutarbalikkan ayat Alkitab, memelintir ayat Alkitab. Dan saya suka bilang memperkosa ayat Alkitab untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan dirinya. Contohnya mana sih Pak? Lah kalau kau bilang Tuhan sudah menderita untuk kita, kita tidak akan lagi menderita. Apakah kau tidak jahat? Padahal Dia berkata, sangkal dirimu, pikul salibmu. Injil semua Yesus mengatakan itu. Lalu bukankah Alkitab juga berkata, kepadamu dianugerahkan bukan hanya percaya, tapi menderita untuk Dia. Bagaimana mungkin engkau berkata tidak lagi menderita karena Dia sudah menderita? Waduh, jahat sekali. Engkau mengatakan misalnya, anak Tuhan tidak boleh miskin, anak Tuhan itu kaya, kepala bukan ekor. Engkau memperkosa lagi. Kaya itu tidak sama dengan kepala, banyak kaya yang ekor. Karena gaya hidupnya mengikuti setan. Tapi banyak orang miskin yang kepala. Karena hidupnya sesuai kehendak Tuhan. Karena menjadi kepala adalah to be a model. Role modelnya itu loh. Contoh teladan. Itu sebab ada janda miskin. Yang dipuji Tuhan Yesus. Kepala itu bukan ekor itu. Tapi ada orang kaya yang masuk neraka. Wah. Yang si Lazarus miskin masuk surga. Mana yang kepala? Ya jelas si Lazarus lah. Ekornya itu orang kaya itu. Kan begitu toh. Nah, jadi jangan dimanipulasi lah ayat itu. Disinilah pergumulan penting.
Tapi memang kalau kita ikut Tuhan sangkal diri, pikul salib, memang ikut Tuhan. Tidak jadi kepala, ya siapa yang mau? Maka diiming-iminglah orang mau, cocoklah kata Alkitab. Mereka hanya mau mendengar apa yang menyenangkan telinganya. Waduh, hati-hati. Tapi tren masa kini selalu begitu, banyak orang tanya saya, ke tempat itu ajarannya salah tapi rame. Saya akan jawab, di mana kebenaran ada, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Di mana setan membagi-bagi hadiah, di situ numpuk dan ramai. Hati-hati. Di mana setan berkarya, di situ ramai luar biasa. Maka Gunung Kawi tidak pernah sepi. Hah? Saudara mau pergi ke tempat sesugian apa yang namanya bisa cari kaya, enggak pernah sepi. Sebaliknya, ketika saudara hidup dalam kebenaran, seringkali lonely, sendiri. Itu hidup. Makanya Tuhan Yesus pun berkata, bukan? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena memang tidak ada yang suka dengan jalan Tuhan itu. 12 murid Yesus, tak satu pun bersimpati di kayu salib. Satu menjual dia, Yudas, dan harus mati dalam dosanya. Petrus menyangkalnya, menyesalinya secara mendalam. Tapi 10 murid lain tidak lebih baik. Tercerai-berai dalam kebingungan. Sampai Yesus bangkit dan datang lagi. Ada kesempatan kedua buat mereka untuk memperbaiki diri. Pertama, gagal. Semoga kalau kita gagal, yuk kita perbaiki yuk. Jangan sampai kita mengabaikan Tuhan itu. Oh, saya nggak bakal, Pak. Lu imam saja mengabaikannya kok. Nabi-nabi pun bernubuat. Nubuat yang diperjualbelikan, nubuat yang senang di kuping orang. Disampaikanlah kata-kata nubuat yang sejatinya lu buat. Mau apa lagi? Alkitab sudah lengkap. Tidak ada yang kurang. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Tapi banyak yang suka menambah dan mengurangi atas nama Tuhan. Celakanya banyak umat mengikuti. Mengikuti yang tidak berguna karena cocok dengan selera. Ini repot. Yuk kita sama-sama hidup sesuai dengan kebenaran. Bertanding untuk hidup benar. Menjalani hari dalam kesetiaan yang penuh. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh boleh menjadi kesaksian di tengah bumi ini. Dan hidup kita tidak menjadi batu sandungan yang menyandung ke kanan dan ke kiri. Tapi bagaimana hidup kita menjadi berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hidup kita selalu di dalam Dia untuk kemuliaan namanya. Alangkah indahnya. Nah inilah saya pikir yang perlu dilakukan tiap orang percaya dalam keseharian kehidupan keimanannya. Sehingga bagaimana orang percaya hidup berkenan kepada Allah. Melakukan apa yang Allah itu mau. Ya, maka dikatakan Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, semua yang ada padamu. Kasihi Dia. Serahkan hidupmu, jalani hari-hari bersama dengan Dia. Jangan pernah takut menyangkal diri dan memikul salibnya. Cintailah salib itu. Ada penderitaan di sana, iya, tapi jangan lupa disitulah letak bahagianya orang percaya. Berbahagialah engkau yang dianiaya karena namanya. Berbahagialah. Dengar kalimat itu baik-baik. Itu khotbah Tuhan Yesus itu. Yang berbahagia, yang mau menderita untuknya. Yang berbahagia, mereka yang berjalan di jalannya. Tapi yang banyak uang belum tentu bahagia. Karena bukan itu ukurannya. Semoga kita bijak untuk mengerti dan mengevaluasi diri sendiri. Di mana sekarang kita berdiri? Di tempat yang benarkah atau di tempat yang salah? Apakah kita juga ikut mengabaikan Tuhan itu? Kalau ya, berhentilah segera dan katakan, ampuni aku, ya Allahku. Kalau tidak, bersyukur dan berkata, buat aku terus setia di jalanmu. Selamat memeriksa posisi diri. Apakah engkau mengabaikan Tuhan atau bukan? Tapi jangan lupa, mengabaikan Tuhan tidak sama dengan kau jadi kafir, lari dan tidak ke gereja. No. Yang mengabaikan Tuhan, imam itu tetap ke sinagoge, tetap ke gereja, tetap ke bait Allah, tetap beribadah, tetap puasa, tetap semuanya, tetap memberi perpuluhan. Tapi sudah lari nilainya. Semoga kita mengerti sepenuhnya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Hidup kami serahkan padamu, tuntun pimpin dalam belas kasih-Mu. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan diri penuh ke dalam tangan Tuhan. Supaya hidup kami terikat dengan Tuhan dan kami tidak pernah mengabaikan Tuhan.
Tuhan, tolonglah. Demi Yesus Kristus, sumber kehidupan, yang memanggil kami untuk menyangkal diri dan memikul salib, kami berdoa supaya hidup sebagai Kristen yang sejati. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.